Selamat Hari Paskah. Ya, saya coba menelusuri apa sih yang Tuhan ingin sampaikan buat kita lewat Paskah hari ini. Saya percaya sudah sekian kali kita melewati Paskah. Tahun lalu kita melewatinya tanpa ada pertemuan, saudara. Ya, tapi saya percaya hari ini apa yang Tuhan ingin sampaikan buat kita lewat kebangkitannya, biar itu menjadi pesan yang kita terus akan hidupi. Mari kita buka bersama-sama dengan saya firman Tuhan. Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saya akan bacakan buat saudara, Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat 1 sampai ketiga. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Ini buku yang pertama itu menyangkut kitab Lukas, saudara ya. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ketika kita baca bersama-sama, 2, 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup selama 40 hari. Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Katakan amin. Nah saudara, kalau kita lihat peristiwa setelah Yesus bangkit, Alkitab berkata ia menampakkan dirinya kepada para murid. Untuk apa Yesus waktu dia bangkit, dia masih perlu menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, saudara, khususnya kepada para rasul, saudara. Alkitab memberikan kita jawabannya, yakni untuk menunjukkan, untuk membuktikan bahwa ia hidup. Amin. Katakan sama-sama dengan saya, Yesus hidup. Nah, bagaimana Yesus membuktikan ia hidup? Dengan cara menunjukkan bukti, ya, dan tanda-tanda penderitaannya, pengorbanannya, saudara. Dia pernah tunjukkan tangan yang berlubang kepada Thomas, lambungnya yang tertikam, saudara, yang ditombak oleh tentara Romawi, saudara, seperti itu. Untuk apa Yesus tunjukkan itu? Kalau Yesus tidak pernah tunjukkan lubangnya atau bekas luka di tubuhnya, saudara, waktu dia disalibkan dan mati di atas kayu salib, saudara, maka kemungkinan besar para murid yang melihat itu adalah bukan Yesus. Kalau tubuhnya masih utuh seperti semula, maksudnya fisiknya itu, saudara. Dia tunjukkan itu, tanda-tanda lukanya, betul dia, bukan orang lain. Kalau hari ini masih ada banyak orang yang percaya bahwa Yesus yang bangkit itu bukan Yesus yang disalibkan. Bukan Yesus yang telah mati, tapi ada Yesus yang lain. Itu kepercayaan orang-orang yang belum percaya, saudara. Ya, tapi bagi kita, Yesus kita sungguh-sungguh bangkit. Amin. Katakan sama-sama, Yesus sungguh-sungguh bangkit. Ya. Alkitab berkata, ia menunjukkan, membuktikan, ya, semua luka-luka di tubuhnya sebagai wujud penderitaan pengorbanannya, saudara. Bahkan dikatakan, Alkitab menuliskan, berulang-ulang selama 40 hari berturut-turut. Untuk apa itu? Sekali lagi, untuk menunjukkan dirinya setelah penderitaannya, kata Alkitab. Nah, penderitaan yang Tuhan tanggung adalah mati di atas kayu salib. Untuk apa dia menderita dan mati di atas kayu salib? Halo? Untuk apa? Hah? Untuk memberikan penebusan total kepada manusia yang berdosa. Bukan hanya kepada orang Kristen, tapi kepada semua manusia. Saya teringat pernyataan dari almarhum presiden kita, Pak Gus Dur. Dia berkata Yesus itu mati bukan hanya untuk orang Kristen, tapi Yesus mati untuk semua orang, saudara. Haleluya. Ketika dia mati, dia sedang menyatakan bahwa manusia tidak perlu lagi menanggung hukuman kebinasaan kekal oleh karena dosanya, saudara. Tapi manusia bisa menerima kehidupan yang kekal bersama dengan Allah nanti. Dengan syarat membuka hati dan percaya akan penebusan Yesus itu, saudara. Kalau orang yang tidak percaya, tidak membuka hatinya, ya tentu ada konsekuensinya. Kata Alkitab, mereka akan dibuang ke dalam neraka. Banyak orang berkata orang Kristen sombong sekali. Kalau percaya Yesus pasti masuk surga. Kalau orang yang tidak percaya pasti buang neraka. Yang sombong sekali berkata seperti itu. Saya berkata orang Kristen bukan sombong.
Justru orang Kristen rendah hati kalau masuk surga, ya kan? Betul nggak? Saya pernah sampaikan, sampai di surga nanti tiba-tiba Tuhan tanya, ya, apa yang bisa membuat aku beralasan, ya, mengizinkan kamu masuk ke surgaku? Oh, orang itu menjawab, tuh saya sudah beramal ibadah Tuhan. Saya sudah puasa, saya sudah perhatikan fakir miskin, saya membangun banyak rumah-rumah ibadah. Seperti itu kan? Ya, saya membantu orang-orang yang memerlukan pertolongan seperti itu. Lalu Yesus berkata begini, kalau begitu karena jasa-jasamu itu aku bisa melayakkan kamu masuk. Menurut kita kalau kesimpulan seperti ini kan jasa-jasanya gitu kan. Tapi kalau orang Kristen ditanya, kenapa aku bisa melayakkan kamu masuk ke dalam kerajaan surgaku? Orang Kristen kan jawab, semua karena kasih karunia Tuhan. Tidak ada hal yang baik yang aku berbuat yang bisa ambil andil dalam keselamatan itu. Siapa yang lebih rendah hati? Orang Kristen atau orang yang bukan orang Kristen? Saya tidak peduli mungkin yang dengar bukan orang Kristen. Tapi saya mau sampaikan. Jujur, keselamatan kita bisa masuk surga bukan karena sekali lagi perbuatan-perbuatan kita. Amin. Karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dan waktu dia mati, kemudian dia dikuburkan lalu bangkit kembali saudara. Dia ingin menunjukkan dirinya bahwa aku ini pemilik kehidupan. Bahkan dikatakan sebelum dia naik ke surga, segala kuasa di surga dan bumi itu sudah diserahkan kepadaku saudara. Ya. Bahkan dia katakan dia mengajarkan tentang kerajaan Allah. Nah, saya coba telusuri terjemahan yang lainnya di ayat ketiga. Coba dibukakan ya terjemahan bahasa Indonesia masa kini atau sehari-hari. Dikatakan begini saudara. Ya. Dikatakan sesudah ia mati selama 40 hari, ia sering menunjukkan dengan cara yang nyata sekali kepada rasul-rasul bahwa ia sungguh-sungguh hidup. Mereka melihat dia dan ia berbicara dengan mereka mengenai bagaimana Allah memerintah sebagai raja. Yesus mau menyampaikan saudara, ketika dia sudah menderita, dia mati dari kayu salib saudara, mencurahkan darahnya, ya bukan hanya untuk menyelamatkan manusia, tapi dia memberikan penebusan total kepada orang-orang yang percaya kepadanya saudara. Nah, penebusan total ini ya berbicara bahwa kamu yang ditebus itu bukan hanya nanti itu akan dibawa ke surga nanti ketika meninggalkan dunia ini, tapi kamu harus tahu bahwa Allah akan memerintah sebagai raja dalam hidupmu dan bagaimana kamu harus hidup di dalam kerajaannya. Jadi salah satu tujuan Allah Yesus bangkit saudara dari kematian adalah untuk memberikan sekali lagi penebusan total dan bagaimana saudara dan saya percaya ya kita ini sebagai orang yang sudah tebus dapat hidup sebagai orang yang betul-betul ya menikmati penebusan total Tuhan dan bagaimana kita bisa hidup tunduk total kepada kerajaan Allah saudara. Nah sebelumnya mungkin saudara belum pernah dengar ini, saya mau singgung sedikit soal bagaimana penebusan atau keselamatan yang Allah lakukan berikan buat hidup kita. Itu ada 3 dimensi saudara. Ya, yang pertama dimensi lalu namanya itu pembenaran. Waktu kita percaya Yesus, kita langsung dibenarkan saudara. Di saat itu kita langsung dibenarkan. Ya, tapi ada yang kedua, keselamatan dimensi yang kedua, dimensi masa kini, yaitu pengudusan atau penyucian saudara, ya, sanctification saudara. Artinya ketika kita percaya Yesus, maka mulai saat itu sampai nanti kita dipanggil pulang atau meninggalkan dunia ini saudara, kita dikuduskan, disucikan. Dan itu proses sepanjang kehidupan kita saudara. Dan ini yang sedang Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan kita. Tapi di sini ada andil dan bagian kita saudara. Ada andil dan bagian kita saudara. Tapi yang ketiga saudara, yang disebut sebagai kemuliaan saudara. Ya, pemuliaan, glorification saudara. Nanti waktu kita akan dikumpulkan bersama dengan Tuhan di surga. Dan waktu nanti Yesus memerintah karena 1000 tahun saudara. Haleluya. Saya mau tanya, siapa yang ingin mengalami pemulihan Tuhan? Amin. Ingat kemarin saya sampaikan, tidak ada kemuliaan tanpa salib saudara. Haleluya. Nah, saya mencoba mengaitkan penebusan yang diberikan oleh Yesus saudara dengan tema kita yang Tuhan berikan di bulan lalu tentang ibadah saudara. Coba kita buka
Ibrani 9 ayat 14. Bukan bahasa Indonesia sehari-hari, buka TB. Oke, itu TB. Oke, kita baca bersama-sama saudara. 2, 3. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Allah menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat apa? Beribadah kepada Allah yang hidup. Nah, kata beribadah ini saudara, itu melayani Allah. Di dalam bahasa Ibraninya atau bahasa perjanjian lama saudara, itu sebagai apa ya? Budak, hamba saudara. Hamba. Nah, hari ini saya mau menyampaikan buat kita semua bagaimana kalau kita tahu bahwa hidup kita ini sudah ditebus total oleh Tuhan. Apakah kita ini memperlakukan diri kita betul-betul hidup dalam penebusan total itu atau tidak saudara? Ya, coba buka Lukas 14 ayat 33. Nanti saya akan bawa saudara kembali kepada perjanjian lama. Ya, bagaimana orang-orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Ya, sama seperti kita dibawa keluar dari dosa. Mesir itu lambang perbudakan saudara. Kita baca bersama-sama ayat 33 ini. 2, 3. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku saudara. Ini satu pernyataan waktu Yesus masih hidup di dunia saudara. Dia menyampaikan kepada orang-orang yang mau ikut dia. Kalau saudara baca di ayat sebelumnya, dia memberikan sebuah penegasan yang luar biasa. Satu kali ada orang, ribuan mungkin puluhan ribu orang berduyun-duyun datang. Mengikuti dia dari belakang saudara. Kalau sekarang, zaman sekarang, kalau ada ribuan orang berduyun ikut kita saudara, senang gak kita? Senang gak? Senang, ya kan? Bila perlu bikin Facebook, Instagram, apalagi banyak followernya gitu kan. Apalagi yang nyata ini, itu di dunia maya sudah senang sekali. Apalagi dunia nyata gitu kan. Ya kan. Nah Yesus waktu diikuti oleh ribuan bahkan puluhan ribu orang. Dia gak tertarik dengan ramainya orang. Dia berbalik, dia ngomong gini. Barang siapa mau ikut aku, ia mesti benci bapaknya. Ini yang baptis itu saya sering sampaikan ini. Dia harus benci ibunya. Dia harus benci istrinya. Benci anak-anaknya. Benci saudara laki-laki dan perempuan. Bahkan nyawanya sendiri. Kalau tidak, dia tidak dapat menjadi pengikutku. Saya sampaikan saudara, ada satu orang. Dia bukan orang Kristen, istrinya orang Kristen. Dia seorang pengusaha. Ketika saya belanja di tempatnya. Setelah belanja dia berkata, Pak Pendeta jangan pulang dulu. Saya mau share sebentar ini. Ini ada ayat firman Tuhan. Ya kutip ayat pasal 14 itu. Ayat 25 nggak salah atau 26. Dia kutip itu tadi yang saya katakan itu, benci bapaknya, benci ibunya. Dia berkata, kok Yesusmu ya ngajar orang kalau mau ikut dia mesti benci bapaknya, benci ibunya, benci saudara-saudaranya gitu kan. Kok Yesus mengajar kok benci begitu. Lalu saya terdiam sejenak, saya pandang dia. Oh saya teringat istrinya ternyata orang Kristen. Memang istrinya tidak menjadi contoh dan teladan. Tidak menjadi hidup benar di mata dia saudara. Seperti itu. Oh. Saya bilang, Bapak bacanya salah. Loh ini tulisannya seperti itu. Nah Bapak gak ngerti maksudnya seperti apa. Ini ada maknanya. Alkitab yang sama yang Bapak pegang itu juga mengajarkan bagaimana seorang suami mengasihi istri. Seorang anak mengasihi orang tua, menghormati orang tua. Mengajar ada di situ, saya bukakan. Di Efesus, di Petrus gitu kan. Bahkan seorang hamba menghormati tuannya. Oh adakah? Iya saya bilang seperti itu. Nah kenapa kamu tunjukkan ayat ini? Saya tahu permasalahanmu kan. Di rumahmu ada seorang Kristen yang tidak menjadi menjadi contoh dan teladan. Dan Bapak itu tersandung. Kan gitu kan. Nah maksud ayat ini begini. Saya katakan begini. Kalau misalnya saya Yesus di sana. Saya punya keluarga. Saya mau ikut Yesus. Dan keluarga saya itu melarang. Tidak izinkan saya ikut. Ya kan? Tapi saya lebih memilih Yesus untuk ikut Yesus. Saya tinggalkan mereka. Di posisi mereka yang berkata begini. Dia lebih mengasihi Yesus. Dia tidak suka sama kita. Gitu kan? Dia tidak suka sama kita.
dia lebih nurut kepada Yesus. Dia tidak nurut kepada kita lagi. Dia lebih mencintai Yesus. Sebaliknya, dia membenci kita. Nah itu seperti itu ayatnya. Seperti itu maksudnya gitu loh. Jadi waktu kita ikut Yesus, kita pasti menghadapi tantangan dari keluarga kita yang paling dekat. Saya berkata, jadi bukan Yesus menyuruh saya benci keluarga saya, bukan. Karena Yesus juga mengajarkan saya bagaimana mengasihi orang lain. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasih sama manusia, kan gitu kan. Saya bilang kalau Yesus suruh mengajarkan begitu, salah dia. Berarti dia pelin-pelan. Yesus kok gak pelin-pelan, saya kata seperti itu. Ya, tapi di sini ketika orang memilih Yesus, Yesus menuntut dia. Kalau ikut dia, mesti sepenuhnya atau tidak sama sekali. Oh ini radikal saudara. Betul gak, coba baca lagi ayatnya. Yang apa tadi ayat terakhir itu. Demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Artinya apa? Yesus menuntut kita mengikut dia total sepenuhnya. Kenapa? Karena memang layak. Dia sudah total menebus hidup kita. Sebenarnya kalau kita mengerti, kita ini total milih dia. Tapi seringkali kita memperlakukan dia tidak total sebagai pengikut. Di doa fajar saya jelaskan, Yesus berkata, kalau kamu mau ikut aku, kamu mesti menyangkal diri pikul salib. Kata mau itu rela, tulus. Pertanyaannya, hari ini kita ikut Yesus itu tulus atau tidak? Hah? Tulus atau tidak? Kebanyakan sudah tidak tulus. Betul? Nuntut Tuhan. Betul? Kebanyakan nuntut kita. Iya. Tapi saya mau katakan semua kebutuhan kita Tuhan jaminlah. Cuma yang Tuhan mau adalah apakah dia bisa menemukan. Kalau orang ikut dia itu betul-betul sepenuhnya. Atau sama sekali gak usah. Dia tidak mau yang setengah-setengah apalagi sisanya. Kita aja gak mau yang setengah-setengah gitu kan. Mau gak saudara ketika beli air minum, air mineral gitu. Isinya itu 99% ada air murni yang mengandung mineral yang baik untuk diminum. 1% air kotor. Mau? Nggak mau. Kalau kita menyadarkan hal ini, Tuhan juga sama sebenarnya. Cuma seringkali kita minta Tuhan maklumin kita. Kita nggak mengejar hidup kita nggak menuntut hidup kita untuk sungguh-sungguh mengikut Dia, saudara. Nah banyak orang merasa, tanda petik, ya, merasa sudah punya komitmen dengan Tuhan, tapi nggak pernah mau bayar harga. Banyak orang merasa kalau sudah datang gereja sudah cukup, apalagi kalau sudah melayani, sudah merasa lebih rohani. Yang lainnya tidak rohani karena tidak melayani. Tapi dengarkan saya baik-baik. Tuhan menuntut kepemilikan total atas hidup kita atau tidak sama sekali. Ini radikal, ya. Dia mau setiap kita, ya, mengikut Dia itu memiliki militansi terhadap Dia, saudara. Saya percaya, saya sebagai gembala juga kepingin semua jemaat itu punya militansi dengan pelayanan di tempat ini. Betul nggak? Sama, di perusahaan juga sama. Pasti pemimpin puncaknya itu kepingin semua dari jajaran yang paling tinggi sampai yang rendah itu semua militansi untuk perusahaannya. Untuk mati-matian untuk perusahaannya, betul? Iya. Tuhan juga sama seperti itu. Kalau dia sampaikan tentang berita kekerajaan Allah itu, dia mengajarkan bagaimana Allah memerintah. Itu artinya kalau Allah itu sebagai raja yang memerintah, kita mesti tunduk. Kita mesti taat kepada raja itu. Saudara. Sekali lagi Allah menuntut hidup kita kepemilikan total menjadi miliknya atau tidak sama sekali. Tapi seringkali kita kan boleh setengah-setengah lah. 25% kalau makin bertumbuh 50%. Ya kan? Tapi kalau kita tidak pernah dari awal memutuskan 100%. Memutuskan, saudara. Maka kita tidak akan bisa mungkin mengakhirinya. Kenapa kalau saudara baca tadi di Lukas pasal 14 saudara. Ayat 25. Itu Tuhan suruh hitung anggarannya loh. Dia berkata begini, kalau aku mau ikut aku seperti ini. Ya, sama seperti orang hendak mendirikan menara. Dia mesti itu anggarannya dulu.
Supaya apa? Supaya ketika dia letakkan dasarnya, dia mulai bangun tapi nggak selesai. Nanti orang mengejek dia. Dia sudah memulai tapi tidak bisa menyelesaikannya. Berapa banyak orang yang katanya sudah memulai dengan Tuhan tapi mengakhiri dengan setan. Mengawali dengan roh tapi mengakhiri dengan kedagingan. Beberapa hari ini saya baca beberapa artikel dan juga beberapa yang di-upload di Facebook. Banyak anak-anak Tuhan, terutama artis-artis itu. Katanya hijrah, katanya apa? Pindah. Saya berkata orang seperti itu, dia memang dari awalnya tidak percaya Yesus. Kata percaya aja, itu sudah mengandung unsur bagaimana kita menyerah total sepenuhnya. Ya, nah dari awal ini kita mesti harus putuskan. Kalau saudara mengasihi Tuhan, dan saudara mungkin hari ini puas dengan kerohanianmu, saya mau katakan kemungkinan besar saudara adalah orang yang hanya sekedar peminat Yesus, pengunjung Yesus, bukan pengikut Yesus. Tahu peminat? Ya. Dari 4 Injil yang saya baca saudara, saya menemukan Yesus berkata, percayalah kepadaku, itu tidak lebih dari 3 kali. Percayalah kepadaku, tidak lebih dari 3 kali. Namun ketika dia berkata, ikutlah aku, itu ada sekitar 13 kali. Bapak kok tahu? Ya, seorang pendeta harus sekali firman, baca firman harus pasti tahu gitu kan. Ya. Setiap kali dia berkata, ikutlah aku, maka yang mengikutnya itu selalu rela meninggalkan semua yang mereka miliki. Coba lihat Petrus, waktu sudah tangkap ikan banyak itu kan. Dia berkata ikutlah aku, ditinggalkan semua berkat-berkat ikan itu. Ditinggalkan itu, dia ikut Yesus. Nah, apa yang Tuhan kehendaki dari setiap pribadi yang dia pilih dan yang dia panggilnya saudara. Dia menghendaki setiap orang memiliki militansi atau radikalisme terhadap panggilannya saudara. Haleluya. Tapi ingat, kita punya perjuangan dan ada lawan kita, yaitu iblis. Yang juga tidak serta-merta dengan gampang melepaskan saudara dan saya. Kalau tidak, setiap hari kita menyangkal diri kita, memikul salib kita saudara. Haleluya. Kalau saudara baca di perjanjian lama, saya akan bawa saudara. Kenapa sih Alkitab mencatat, kan Paulus berkata apa yang terjadi kepada orang Israel itu ditulis sebagai contoh dan peringatan. Kepada kita yang hidup di akhir zaman. Tentu kepada orang-orang Kristen. Karena surah itu dituliskan untuk orang Kristen. Ya, untuk jemaat di Korintus saudara. Ya, nah kita tahu orang-orang Israel dibawa keluar dari Mesir saudara. Ya, berkali-kali Tuhan ngomong apa? Masih ingat? Tuhan ngomong apa? Waktu orang-orang Israel mau dilepaskan dari Mesir. Tuhan ngomong apa? Lupa. Biarkanlah umatku itu pergi. Supaya apa? Supaya beribadah kepadaku. Biarkanlah umatku itu pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Mari kita buka Keluaran 7 ayat 14 mulai. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati, ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan apa? Biarkanlah umatku pergi supaya mereka apa? Beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Nah kalau saudara baca di ayat 4 saudara. Tuhan itu menyebut orang-orang Israel itu. Coba dibuka ayat 4. Tuhan menyebut orang-orang Israel itu sebagai pasukannya. Jadi ternyata Tuhan mengeluarkan pasukannya dengan tujuan beribadah. Saudara tahu kata pasukan? Pasukan itu memiliki pengertian militansi. Betul? Ada sesuatu yang yang kuat, yang semangat, yang militan sekali seperti saudara. Nah,
Lalu kemudian untuk apa keluarkan pasukannya? Untuk beribadah. Sama-sama katakan beribadah. Saya mau tanya, ketika saudara mendengar kata beribadah, kira-kira yang muncul di pikiran saudara apa? Ayo ibadah yuk. Hah? Sembahyang yuk, kebaktian yuk. Apa seperti itu? Saya yakin kebanyakan kita kalau mendengar kata ibadah atau kebaktian, yang muncul di pikiran kita pertama kali adalah datang ke gereja, kita berikan pujian, kita berikan penyembahan, lalu kemudian kita duduk manis, kita mendengarkan firman Tuhan, lalu kemudian kita diterima doa berkat, lalu kita pulang. Itulah ibadah. Seperti itu, ya kan? Haleluya. Tapi saya mau sampaikan bahwa ibadah yang dimaksud Tuhan lebih dari sekedar datang ke gereja. Lebih dari sekedar kita memuji menyembah Tuhan. Lebih dari sekedar seperti sekarang duduk diam manis, dengarkan firman Tuhan, lalu kemudian pulang. Tidak. Tuhan berkata, biarkanlah umatku itu pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Dan ini bukan sekedar nyanyi-nyanyian. Tidak, saudara. Karena kalau saudara baca ayat selanjutnya, saudara, maka saudara akan menemukan kata beribadah itu berulang-ulang kali. Coba dibuka pasal ke-8 ayat pertama. Berfirman Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah. Buka lagi ayat ke-20. Berfirman Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun. Dan pada waktu biasanya ia keluar ke sungai dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka apa? Beribadah kepadaku. Mengapa Tuhan selalu berkata beribadah, 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 beribadah kepadaku? Sesungguhnya apa sih makna yang terkandung dalam kata beribadah ini, saudara? Sehingga Tuhan harus mesti berulang-ulang ngomong. Biarkan umatku itu pergi beribadah. Kalau Tuhan ngomong sekali sudah sangat penting. Apalagi berulang-ulang. Betul? Mesti kita perhatikan baik-baik. Nah, kata ibadah ini, saudara, merupakan terjemahan atau istilah dari perjanjian lama ini, saudara, disebut dengan kata avoda. Atau kata aboda. Sama-sama ucapkan avoda. Aboda. Nah, kata ini serumpun dengan bahasa Arab. Yang kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia yang kita sebut dengan ibadah. Nah, menurut kamus bahasa Indonesia, ya, pengertian ibadah itu, saudara, adalah, saya bacakan, perbuatan menyatakan bakti atau mengabdi kepada Allah yang didasari dengan ketaatan, mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya, saudara. Jadi dari sudut kata ibadah atau aboda ini, saudara, itu sudah mengandung kata apa? Mengabdi, berbakti, saudara. Nah, kata ini muncul aboda itu, saudara. Ya, itu dari kata dasarnya abad. Abad. Jadi kata abad juga itu mengabdi, melayani, atau tanda petik orang yang melayani itu menjadi budak. Tetap dalam pembudakan, saudara. Nah, pengertian kata aboda ini, ibadah ini, atau kata abad ini, atau kata budak ini, saudara, itu membuat Firaun tidak serta-merta melepaskan orang-orang Israel. Sampai tulah yang ke-10 terjadi, baru kemudian orang-orang Israel dilepaskan, saudara. Kenapa? Karena Tuhan berkata begini kepada Firaun, biarkanlah umatku itu pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Artinya Tuhan berkata begini, biarkan mereka pergi menjadi budakku, mengabdi kepadaku. Nah, dari pengertian kata ini, saudara, menjadi budak inilah, saudara, membuat Firaun tidak mau melepaskan orang-orang Israel. Sampai tulah yang ke-10 terjadi, baru mereka dilepaskan, saudara. Kita tahu berapa tahun orang-orang Israel jadi budak Firaun? Berapa tahun?
Total 430 tahun saudara. Jadi budaknya Firaun saudara. Jadi sebenarnya Tuhan meminta begini. Firaun, sekarang ya aku minta lepaskan mereka. Dulu mereka itu milikmu, budakmu. Sekarang pindah tangan. Pindah kepemilikan. Jadi budakku. Firaun sudah cukup lama. Orang-orang Israel ini kamu kuasai. Sekarang biarkan mereka pergi. Dan jadi milikku. Jadi budakku saudara. Sama halnya tadi saya tunjukkan di perjanjian baru di Ibrani pasal 9. Ayat yang ke-14 tadi saudara. Bisa tunjukkan lagi. Betapa lebihnya darah Kristus. Jadi darah Kristus dicurahkan, Yesus mati dan selesai curahkan darahnya. Apa? Telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya apa? Supaya apa? Tujuannya kita dapat beribadah kepada Allah. Bukan sekedar datang ke gereja, bukan. Beribadah itu mengabdi, melayani Allah, menjadi milik Allah, menjadi budaknya Allah. Memang kalau kita sebut kata budak gak enak. Ya kan, konotasinya negatif. Tapi itu betul saudara. Seperti itu. Nah, saya mau ngajarkan hari ini bagaimana proses orang-orang Israel bisa sungguh-sungguh menjadi milik total dan mengabdi kepada Allah saudara. Seperti mereka keluar dari Mesir saudara. Seperti itu saya katakan sebagai orang percaya. Kehidupan kita juga kurang lebih sama. Ya, minimal ada 4 tahap yang harus kita perjuangkan. Yang harus kita gumulkan sungguh-sungguh. Yang harus kita mau melewatinya. Supaya kita bisa dipersiapkan menjadi milik Tuhan. Supaya kita bisa menjadi orang yang sungguh-sungguh sepenuh hati. Menjadi pasukannya Tuhan. Tapi sekaligus juga 4 tahap ini merupakan tipu muslihat dari iblis. Yang gambaran waktu itu saya sebut sebagai Firaun saudara. Ya. Akan menghalangi kita untuk mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Nah, kita akan belajar bersama-sama. Coba dibuka Keluaran pasal 8 ayat 25. Kita baca bersama-sama saudara. 2, 3. Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, pergilah persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini. Perintah Tuhan apa? Biarkan umatku itu pergi. Betul? Memang dia sudah izinkan pergi. Tapi pergi ke mana? Bukan beribadah. Pergi ke mana? Berkorban. Di mana? Di negeri ini. Kamu boleh pergi, tapi di tempat. Kamu boleh pergi, tapi di tempat. Tuhan berkali-kali ngomong Firaun, biarkan umatku itu pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Tapi Firaun berkeras hati tidak mau melepaskan mereka. Sehingga Tuhan mengirimkan tulah ke atas Mesir saudara. Dan ketika sampai tulah keempat saudara, Firaun mulai mengendorkan sedikit akan cengkeramannya atas orang Israel. Jadi kata begini. Ya, lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, pergilah persembahkanlah apa? Korban kepada Allah. Di mana? Di negeri ini. Yang pertama yang Firaun bisa berikan sebagai tawaran saudara adalah dia berkata begini, bolehlah kamu persembahkan korban bakaran. Dia tidak ngomong soal ibadah. Dia tidak ngomong soal pemindahan kepemilikan. Dari budaknya menjadi budaknya Allah saudara. Dia ngomong soal korban bakaran. Artinya dia masih tidak mau melepaskan orang-orang Israel. Melepaskan hak kepemilikan atas orang Israel saudara. Dia berkata kamu boleh memberikan korban bakaran. Tapi di negeri ini saudara. Kalau saya boleh ubah dengan bahasa kita sekarang ini, bahasa saya lah saudara. Ngomongnya begini. Kamu boleh kebaktian. Kamu boleh ke gereja, gak apa-apa. Tapi jangan tinggalkan kehidupanmu yang duniawi itu. Kamu boleh rajin berdoa. Tapi jangan tinggalkan cara hidupmu yang lama. Kalau judi jangan ditinggalkan, kerjakan terus, itu mau untung kok. Gak apa-apa. Kalau kamu gak bisa kerja yang lain, gitu kan. Narkoba, lakukan terus, gak apa-apa, happy-happy. Ya kan.
Datang gereja nanti dosamu ditebus lagi. Banyak orang Kristen berpikiran seperti itu loh. Dia sudah berbuat dosa salah ya. Dia datang gereja dia pikir sudah aku sudah diampuni. Jadi dia sogok Tuhan dengan gereja. Pulang dia rasanya damai. Itu damai yang palsu. Banyak yang seperti itu saudara. Ya. Ke gereja boleh. Rokok jalan terus. Mungkin ada saudara yang bertanya, Pak, apakah rokok itu membuat saya masuk ke neraka? Saya ada kabar baik buat saudara. Merokok tidak membuat Anda masuk ke neraka. Merokok hanya menandakan Anda itu berasal dari sana. Kenapa? Bahwa asapnya sama. Oh ya? Saudara boleh berdalih dengan alasan apapun. Itu kalau saudara sudah kecanduan. Dan semua kecanduan itu merusak tubuhmu. Pembenaran apa yang bisa kau sampaikan? Dagingmu aja yang menikmati itu. Ya kan? Ya. Saudara sedang merusak tubuhmu. Solusinya apa? Salibkan. Itu aja saudara. Saya berharap saudara mengerti akan hal ini. Iblis berkata, korbankan sesuatu kepada Tuhan. Tapi di negeri ini, sebenarnya iblis itu mau gini. Dia tidak mau kita keluar dari cara hidup kita yang lama. Yang duniawi. Kebaktian bolehlah. Tapi jangan dibaptis ya. Ya kan? Itu pikiran-pikiran itu mesti hati-hati. Ya, jangan tinggalkan dunia lamamu. Dosa jalan terus. Hidup kayak tomat saudara. Hari ini tobat, besok kumat lagi. Hari ini ke gereja, besok kalau ulangan nyontek lagi. Ya kan? Hari ini ke gereja kebaktian, ya kan? Kalau ada kesempatan untuk nyolong, korupsi, saudara. Minggu ini kebaktian, minggu depan bolos lagi. Iya, ke gereja gak apa-apa. Ya kan? Usaha nipu, curang, hutang gak bayar, jalan terus gak apa-apa. Kalau janji gak tepati, gak apa-apa. Apalagi punya selingkuhan, gak apa-apa. Saudara, itu tipu mesra iblis saudara. Ingat, dosa adalah dosa. Amin. Dosa bukan masalah. Saudara masih tanamkan ini sungguh-sungguh saudara. Jadi ini step yang pertama. Sepertinya diberikan sebuah kelonggaran. Dan beberapa orang sudah puas dengan keadaan seperti itu. Yang penting bisa ke gereja. Tidak dianggap sebagai orang kafir. Tidak dianggap sebagai orang yang ateis. Dan beberapa orang sudah merasa kalau ke gereja itu, oh Tuhan sudah sangat terkesan dengan kehadirannya. Halo? Saya terkesan dengan kehadiran saudara di tengah-tengah ibadah seperti ini. Di tengah-tengah masih pandemi saudara. Tapi gak tahu Tuhan terkesan gak? Karena yang memang saudara bisa membuktikan di depan manusia saudara berani. Tapi gak tahu dengan Tuhan. Ujilah hati saudara. Ya. Saya berdoa. Kalau kita hadir seperti ini, Tuhan bisa menikmati kehadiran kita. Ketika kita memuji menyembah Dia, betul-betul dengan sepenuh hati kita memuji menyembah Dia. Mengasihi Dia, tanpa ada ember-ember. Gitu kan? Saya berharap kita punya sampai ke level rohani yang seperti itu saudara. Ya, tapi beberapa orang merasa sudah gereja, oh sudah aman rasanya. Saya mau katakan orang seperti itu hanya sebatas pengunjung, bukan pengikut. Dan orang-orang seperti itu sedang dibujuk oleh setan. Ya, hidup seperti yang dia mau, tapi ngakunya Kristen saudara. Ini step yang pertama, saudara harus langkai. Amin. Yang belum dibaptis, segera beri dibaptis. Haleluya. Amin. Ya, jangan mau hidup dengan cara-cara yang lama lagi. Step yang kedua. Pasal ke-8 ayat 28. Kita baca bersama-sama saudara ya. 23. Lalu kata Firaun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi apa? Terlalu jauh. Berdoalah untuk aku. Saudara pada baik. Firaun masih belum ngomong tentang ibadah. Tentang apa?
pemindahan kepemilikan kepada Yesus. Ya, dia hanya ngomong soal korban. Artinya dia belum merelakan umat Israel itu pergi sebenarnya, saudara. Dia masih belum mau kepemilikan itu pindah kepada Tuhan. Dia berkata, hanya jangan jauh-jauh perginya. Plus ada pesan sponsornya, apa itu? Berdoalah untuk aku. Jadi kalau ada orang berkata, berdoa untuk aku ya. Atau bantuin aku doa ya. Itu persis siapa? Nah, saudara ngomong sendiri. Ya kan? Memang tidak semua seperti itu kalau minta dukung doa. Tapi kadang gak banyak begitu. Tanya, Pak, bantu aku dalam doa Pak ya. Hah? Ditanya, kamu sudah doa belum? Belum Pak, kayak Firaun. Tapi kalau Anda sudah doa, lalu minta dukungan doa dari teman-temanmu, dari pendetamu, dari yang lainnya seperti itu saudara. No problem, it's okay. Tapi kalau Anda sendiri tidak berdoa, lalu Anda suruh orang lain berdoa. Anda pikir Tuhan bisa disogok. Anda pikir itu doanya pendeta lebih manjur. Itu kayak dukun kalau begitu saudara. Iya. Saudara baca enggak artikel beberapa hari ini. Ada seorang pendeta di Afrika enggak salah ya. Dia mengobati jemaatnya dengan cara kentut saudara. Aduh, saya bilang ini jemaat bodoh sekali. Ternyata di Kristen itu banyak kadrunnya. Bodoh, betul bodoh. Sekarang jemaat itu bodoh. Dibodoh pemimpin. Makanya saya berkali-kali berkata, belajar Alkitabmu, baca Alkitabmu. Jangan cuma dengar kata pendeta di depan. Betul. Saya sudah ajarkan. Jangan mendasarkan hidupmu dengan personifikasi seorang hamba Tuhan. Dasarkan hidupmu dengan firman Tuhan. Sampai diduduki kepalanya, dikentuitin seperti itu. Saudara. Mulutnya ngap begitu, enggak kah bodoh, saya bilang seperti itu. Ya kan sama persis itu. Di kepercayaan yang lain. Disuruh minum kencing onta. Ya kan? Minum. Saya pikir banyak orang Kristen juga memang tanda petik bukan IQ-nya yang bodoh. Bukan IQ yang rendah. Tapi memang spiritnya itu kerdil sekali. Enggak punya kepekaan saudara. Firaun berkata oke, kamu boleh pergi. Hanya jangan terlalu jauh. Nah bahasanya sekarang begini saudara. Udahlah, kamu boleh jadi orang Kristen. Jangan terlalu fanatik lah. Jangan terlalu rohani lah. Jangan sok suci lah. Kamu boleh ke gereja. Baptis juga gak apa-apa lah. Jangan terlalu ekstrim, jangan terlalu fanatik. Apalagi nanti ikut-ikut pelayanan. Nanti kamu kecapean. Apalagi puasa segala. Bukan kalau jadi pengerja itu harus puasa. Nanti kamu sakit malu. Jangan terlalu ekstrim lah. Apalagi radikal gitu kan. Nanti bisa kayak teroris. Coba lihat teroris itu kan. Kan awalnya dari mana? Karena ekstrim dulu. Saudara dengarkan baik-baik perhatikan. Teroris itu mereka ekstrim untuk kejahatan. Kita ekstrim untuk kebenaran. Beda saudara. Ya kan? Firaun berkata, iblis berkata, udahlah gak apa-apa. Setiap minggu kamu ke gereja. Tapi gak usah ikut komsel. Jangan terlalu jauh lah. Apalagi doa fajar, aduh. Bangun pagi-pagi, aduh. Ya kan? Cukuplah seminggu sekali. Jadi orang Kristen biasa-biasa saja. Yang normal-normal aja lah. Jangan terlalu dalam. Nanti kamu kecewa loh. Ya, pernah dengar begitu? Pernah dengar? Pasti pernah dengar, saudara. Ini step yang kedua. Ya, saudara, kita dibuat untuk tidak sungguh-sungguh berani untuk Tuhan, saudara. Kita dibuat untuk tidak maksimal dengan Tuhan. Dan memang itu tujuannya, pekerjaan iblis, saudara. Saya pernah sampaikan, ada 3 pekerjaan iblis. Yang pertama, dia akan membuat manusia menderita. Yang kedua, dia akan membuat manusia tidak percaya kepada Yesus. Tapi yang ketiga, dia akan membuat manusia, kalau dia percaya Yesus manusia itu, maka dia akan membuat manusia itu tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan atau tidak maksimal dengan Tuhan, saudara. Nah banyak orang Kristen sudah puas kalau sudah datang ke gereja. Ya, lalu setelah keluar dari ibadah di gereja sudah merasa lebih rohani. Nah itu coba dicek hidup kita. Ya kan? Itu step yang kedua. Yang ketiga saudara. Pasal ke-10 Keluaran
ayat 8, 11. Kita baca bersama-sama saudara. 2, 3. Lalu Musa dan Harun dibawalah kembali kepada Firaun dan berkata kepada Firaun kepada mereka, pergilah beribadahlah kepada Tuhan Allahmu, siapa-siapa saja yang akan pergi itu. Jawab Musa, kami hendak pergi dengan orang-orang muda dan orang yang tua dengan anak-anak laki kami dan perempuan, dengan kambing domba kami dan lembu sapi kami, sebab kami harus mengadakan perayaan bagi Tuhan. Tapi Firaun berkata kepada mereka, Tuhan boleh menyertai kamu jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu. Lihat, jahatlah maksudmu. Bukan demikian, kamu boleh pergi tetapi apa? Hanya laki-laki dan beribadah kepada Tuhan. So itulah yang kamu kehendaki. Lalu mereka diusir dari depan Firaun. Akhirnya Firaun mulai insaf saudara. Dia berkata, udahlah kamu boleh pergi. Beribadah kepada Tuhan, bolehlah. Ya, dia sudah ngomong soal ibadah saudara. Dia sudah mau melepaskan kepemilikannya ya kepada Tuhan saudara. Dia berkata, kamu boleh beribadah kepada Tuhan. Tapi hanya yang laki-laki saja. Yang lain keluargamu, jangan. Tinggalkan mereka. Artinya keluarganya disandera saudara. Dan memang iblis tidak mau seluruh keluarga kita itu diselamatkan. Biasanya kalau saudara adalah orang pertama yang percaya Yesus dalam keluargamu. Dan saudara tahu ketika Anda percaya, apalagi keluargamu adalah keluarga yang tok-tok, fanatik itu kan, seperti itu ya. Maka iblis tahu saudara adalah kunci untuk membawa keselamatan bagi seluruh keluargamu. Makanya biasanya kalau saudara sudah percaya satu-satunya dalam rumah, dalam keluarga, saudara akan menjadi sasaran iblis untuk menyerang, untuk diserang saudara. Bukannya itu yang akan saya baik-baik. Kalau hari ini saudara tidak menyadari, kalau saudara berjaga-jaga, maka keluargamu akan menjadi tawanan iblis selama-lamanya saudara. Iblis berkata, yang laki-laki saja. Artinya apa? Oke lah, yang kepala keluarga. Atau bahasanya sekarang, istri juga boleh lah, istri boleh lah. Kadang-kadang diokein seperti itu kan. Ya kan? Pokoknya satu orang aja yang percaya. Satu orang boleh sungguh-sungguh, yang lainnya dia mau kuasain saudara. Hari ini berapa banyak yang bawa keluarganya datang beribadah? Halo? Hari ini berapa banyak saudara, keluarga saudara yang belum sungguh-sungguh percaya Yesus? Pertanyaannya, kalau belum percaya tentu nggak bisa dibawa ke gereja. Pertanyaannya, iblis bisa pakai itu, oke lah nggak apa-apa kamu ke gereja. Tapi kalau di rumah Anda tidak pernah berdoa menggumulkan pasanganmu, keluargamu, anak-anakmu untuk diselamatkan, Anda sedang membiarkan keluargamu ditawan oleh setan. Ingat, kita sudah ajarkan soal imamat yang rajani. Kita ini mediator. Ya kan? Jangan lupakan itu saudara, fungsi dan tugas saudara. Berapa banyak saudara membiarkan keluargamu ditawan. Suamimu mungkin sudah Kristen tapi tidak sungguh-sungguh. Halo? Coba. Ya kan? Sebagian besar pasti kita sudah kena tipu muslihat iblis saudara. Ya. Saya mau katakan, jangan biarkan iblis menyandra keluargamu. Amin. Kalau mereka sudah percaya, ajak mereka. Gak mau Pak, ajak terus. Tapi tunjukkan sikapmu yang benar, jadi teladan. Jangan ajak begini, ke gereja yuk. Nantilah mami duluan. Papi masih sibuk, Ika masih banyak kerjaan. Ya kan, minggu depan, ke gereja yuk. Papi kan sudah janji, minggu lalu sibuk, minggu ini kan gak sibuk kan ke gereja. Ya mami aja pergi, saya udah janji sama teman. Kan gitu kan, minggu depan lagi, ke gereja yuk. Papi, mami pergi sendiri lah. Lalu kalau gak ke gereja ya masuk neraka loh. Saudara gak akan bakal menangkan dia saudara. Gak akan bakal menangkan, tunjukkan sikapmu. Tunjukkan responmu menghormati dia. Papi kan kepala keluarga. Mestinya papi itu jadi imam. Pimpin kami. Masa sih saya ngajak papi yang harus ngajak saya jadinya. Kan gitu kan. Ngomong lembut. Ya kan? Masih belum? Terus gumulkan.
Seperti itu. Jangan dia nada G, saudara naikkan nada A. Berantem di rumah, gara-gara mau ke gereja, berantem. Iblis senang, pecahlah keluarga itu. Dia tahu firman, hukumnya berkata begini. Kalau keluarga yang terpecah-pecah tidak akan bertahan lama. Dia mulai susupi banyak pikiran-pikiran jahat. Bukan hanya keluargamu yang Sandra, termasuk dirimu juga bisa terseret. Sudah seperti itu, saudara. Mesti hati-hati. Haleluya. Amin. Saudara yang punya anak-anak, ajak anak-anakmu ke gereja. Kalau sudah dibuka seperti ini. Sudah berani bawa ke mall, ke undangan, kemana-mana kayak gitu kan. Kenapa ke gereja tidak? Bawa mereka belajar firman Tuhan. Ajarkan mereka bagaimana mengasihi Tuhan. Berapa banyak orang tua yang tanpa sadar membiarkan anak-anak mereka disandra oleh iblis. Kasihan Pak, masih kecil. Kalau dibawa gereja dia masih ngantuk. Lagian kalau gereja dia suka ganggu orang. Gitu kan? Kalau ganggu orang repot. Ya kan saya baik-baik. Disiplinkan mereka saudara. Di sekolah aja saudara. Kita bisa bangunkan pagi-pagi. Kenapa untuk Tuhan yang bersifat kekal? Kenapa kita tidak lakukan itu? Betul nggak? Jadi jangan sembarangan dengan keluargamu saudara. Saudara harus pelajari prinsip Alkitab. Terapkan itu bagi keluargamu saudara. Memang tidak sempurna. Tapi lakukan step by step saudara. Kalau saudara lakukan itu saudara firman Tuhan. Saya pastikan keluargamu itu pasti akan menjadi keluarga yang bahagia. Walaupun ada persoalan, ada pergumulan saudara. Jadi saudara yang datang sendiri ke gereja. Sedangkan anakmu kau biarkan di rumah main game. Kasih handphone, gadget gitu seperti itu. Saudara sedang merusak anak-anakmu. Pak kalau dipaksa itu nangis. Iya sekali, 2 kali. Tapi dilatih terus kan itu kan. Nah, saya perlu ingatkan para orang tua di sini kakak-kakak. Anak-anakmu yang masih kecil. Jangan sering dipertontonkan. Tiktok, tiktok, tiktok. Yang dihafal itu tiktok. Betul itu gak salah sekali-kali boleh. Tapi kalau tiktok terus. Kemana tiktok dia tiktok terus gitu kan. Lagu rohani gak pernah nyanyikan. Gak pernah ditampilkan untuk mereka nyanyi. Ajak mereka. Bagaimana mereka bisa jadi orang rohani? Kalau dari saudara mengajarkan yang tidak benar. Ya kan? Lucu sih Pak, lucu. Itu tidak membangun di hidupnya. Kenapa kau merusak anakmu dengan cara yang seperti itu? Sekali-kali boleh. Coba berapa banyak anak yang sudah ketagihan seperti itu. Kan coba lihat di Facebook kalau sudah tidur. Dia bisa buat sendiri gitu. Kayak apa. Ya kan? Coba kalau dia tidur gini. Oh Tuhan, dia ngomong, aneh kan rohani banget. Kenapa? Saya percayalah, kalau anak itu dididik punya nilai-nilai, takut akan Tuhan, nilai-nilai kebenaran, itu jauh lebih berguna daripada semua nilai-nilai dunia saudara. Amin. Haleluya. Saya berharap saudara bisa memahami akan hal ini. Ya, mungkin saudara berkata Pak, saya itu punya pasangan. Saya merasa pasangan saya itu bukan pasangan yang sempurna. Mungkin kasarnya bahasanya salah jodoh. Ya, nah saya tunjukkan kepada yang sudah menikah ini. Yang belum menikah pastikan jodohmu itu betul-betul dari Tuhan. Jangan sembarangan saudara. Bagi yang sudah menikah, mungkin saudara merasa pasanganmu itu yang sekarang itu salah. Kenapa? Karena sikapnya, wataknya, ngomongnya kasar. Mungkin saudara sering tanda petik dia main tangan seperti itu. Atau mungkin karena saudara kasarnya ngomongnya salah pilih. Salah pilih seperti itu. Ya, saya mau katakan jangan sungut-sungut. Jangan sungut-sungut. Jangan salahin siapapun. Karena itu memang pilihanmu. Solusinya apa Pak? Mesti saudara lakukan adalah perlakukan dia dengan benar. Perlakukan dia dengan benar. Maka dia akan menjadi pasanganmu yang benar. Tapi ada orang sekalipun menikah dapat jodoh yang benar saudara. Tapi memperlakukan pasangannya dengan cara yang salah. Pasangannya atau jodohnya itu jadi jodoh yang salah juga. Betul? Ya. Saya berharap jangan mengeluh.
tentang pasanganmu sekali lagi, mulailah bersikap yang benar. Amin. Beberapa saudara kan sering saya layani. Ya, saya ngerti pergumulan saudara. Oke, ini step yang ketiga. Jangan biarkan iblis menawan keluargamu. Ya, kenapa? Kalau selalu tanpa sadar nanti, iblis ketika sudah tawan, dia bisa tunggangi keluargamu untuk melawanmu, menghancurkanmu saudara. Seperti itu. Karena itu jangan berhenti-henti berdoa untuk keluargamu. Amin. Yang terakhir, keempat. Pasal ke-10 Keluaran ayat 24. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, pergilah beribadah kepada Tuhan. Hanya apa? Kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh turut besertamu. Tetapi Musa berkata, bahkan korban sembelihan dan korban bakaran harus engkau berikan kepada kami. Supaya kami menjadikannya untuk Tuhan Allah kami. Dan juga ternak kami harus turut beserta kami. Dan satu kaki pun juga tidak akan tinggal. Sebab dari ternak itulah kami harus ambil untuk beribadah kepada Tuhan Allah kami. Dan kami tidak tahu dengan apa yang harus kami beribadah kepada Tuhan sebelum kami sampai di sana. Firaun berkata begini, kamu boleh pergi. Keluargamu juga boleh ikut pergi. Ya kan? Kamu boleh pergi ke gunung. Artinya sungguh-sungguh menjadi miliknya Tuhan. Keluargamu juga bolehlah. Tapi kambing dombamu, lembu sapimu harus tinggal di sini. Saudara tahu? Alkitab menjelaskan sebelum orang-orang Israel keluar pergi dari Mesir, saudara, mereka gak punya apa-apa. Hanya ternak saja yang menjadi kekayaan mereka, saudara. Firaun berkata, kamu boleh beribadah. Semua keluargamu juga boleh dibawa, silakan beribadah. Tapi hartamu itu tinggal di sini. Kenapa Firaun mencoba menahan harta mereka? Sebab Firaun atau setan pun juga tahu di mana hartamu berada, di situ juga hatimu ada. Kalau hartamu ada di Mesir, maka pasti kamu akan balik lagi ke Mesir. Nah, saudara perhatikan baik-baik saudara. Ini merupakan penghambatan yang terakhir. Sebelum Tuhan menghukum Mesir dengan tulah yang ke-10. Ya, di pasal yang ke-11 ya kalau tidak salah. Jadi menurut saya saudara, ini penghambat yang terberat ada di tahap yang keempat ini saudara. Tahap 1, tahap kedua, tahap ketiga bisa dilewati. Tetapi kalau sampai ke tahap keempat saudara, iblis tidak akan lepas saudara. Dan ini merupakan keputusan terakhir dari Firaun. Ingat saya pernah ajarkan kalau kita nonton film kungfu atau film yang punya sihir-sihir gitu, ilmu gitu kan. Biasanya anak muda lawan penjahat utamanya seperti itu kan. Dia sudah kalah gitu kan. Maka dia akan keluarkan ilmu yang terakhir yang paling dahsyat gitu kan. Untuk menghancurkan anak muda itu saudara. Betul? Nah ini ilmu yang terakhir dari iblis untuk bisa menghambat kita. Ya, dia tawarkan keputusan terakhir. Ya, kamu boleh pergi, keluargamu, semuanya boleh, tapi hartamu tinggal. Dia tidak keberatan saudara. Saudara boleh rajin ke gereja, berdoa berjam-jam. Saudara boleh ngajak keluargamu bangun mesbah keluarga. Iblis gak keberatan saudara, tapi terakhir dia mengerti kalau aku bisa tahan harta mereka, itu sudah cukup. Mau doa puasa, mau kebaktian setiap hari, mau sekolah Alkitab dari S1 sampai S3 sampai STLR, apapun bolehlah silakan. Dia keberatan saudara, kenapa? Karena dia tahu kalau dia bisa kuasai hartamu, dia bisa kuasai hatimu juga saudara. Dan Tuhan tidak akan pernah diam di dalam harta manusia. Tidak mau. Tuhan diam di dalam hati manusia. Dan Alkitab berkata saudara, ya, di mana hati kita ada, di mana harta kita ada, di situ hati kita ada saudara. Coba renungkan baik-baik. Yang keempat ini saudara. Anda menghabiskan sesuatu yang berharga, yang tanda petik harta itu, atau bisa dikategorikan uang materimu, untuk apa hari-hari ini? Karena dalam hal apa Anda menghabiskan waktumu yang berharga, uangmu itu, atau apapun yang berharga itu saudara, itu selalu menunjukkan keinginan hatimu yang sesungguhnya saudara. Itu sebabnya Yesus lebih banyak berbicara kalau saudara baca di kitab Injil tentang uang, tentang harta, lebih daripada subjek yang lainnya saudara. Kenapa? Karena hanya hartalah yang dapat menjadi
saingan Tuhan, mamon itu saudara. Kalau saudara ingin memastikan kehidupanmu, mencerminkan bahwa tidak ada yang lebih penting daripada Yesus saudara, itu mungkin bisa dilihat salah satunya cara Anda menggunakan keuangan saudara. Haleluya. Ya, saya melihat cukup banyak jemaat bahkan di tengah-tengah dari tahun lalu ketika pandemi saudara. Bersyukur gereja ini tidak pernah kekurangan. Ya, waktu pandemi awal-awal saudara, berapa bulan itu memang saya sampaikan ke full time, saya kumpulkan. Kalau nanti seperti gereja-gereja di beberapa daerah kota besar, sampai jemaat tidak ibadah dan tidak ada pemasukan, maksudnya gitu kan. Saya perlu sampaikan kepada kalian, saya ngomong sebagai pemimpin, saya tidak menjanjikan yang muluk-muluk. Kalau tidak ada persembahan lagi mungkin kurang. Sebesar itulah kita akan berikan. Kalau kalian tidak kuat untuk menanggungnya, saya juga tidak bisa memaksakan. Anda boleh tinggalkan pelayanan gereja sebagai full time dan Anda cari kerja yang lain. Seperti itu. Tapi kalau Anda mau berjuang bersama-sama, saya yakin Tuhan akan pelihara hidup kita. Sebagai orang-orang yang Tuhan panggil sepenuh waktu melayaninya. Saya sampaikan seperti itu saudara. Tapi bersyukur ya tidak turun banyak. Ya, enggak sampai 50%. Saya bersyukur saudara adalah orang-orang yang punya hati memberi penuh dengan kemurahan saudara. Tapi ada yang saya melihat rajin memberi, rajin perpuluhan, tapi tidak rajin ke gereja. Menurut saya itu keliru saudara. Jangan berpikir yang penting saya sudah memberi, saya sudah kembalikan perpuluhan, Tuhan sudah senang. Belum tentu saudara. Sangat baik kalau saudara memberi, saudara punya kemurahan hati, saudara mengembalikan perpuluhan, sangat baik. Tapi ibadah juga penting, tidak boleh ditinggalkan, betul? Karena ibadah itu perintah Tuhan juga untuk kita lakukan saudara. Saya mau tanya saudara, ibadah itu rugi gak kita ibadah? Rugi gak sih? Tidak kan? Justru kita itu di sana ada peruntungan besar. Kita diajarin, kita nasihati, kita diarahkan kepada kebenaran, kepada jalan Tuhan, kepada kehendak Tuhan. Ya kan? Lalu apa ruginya? Kenapa? Tidak bertekun dalam ibadah itu. Bahkan Alkitab berkata ibadah itu berguna dalam segala hal. Bukan hanya untuk hidup ini, tapi hidup yang akan datang saudara. Tapi ada juga yang lebih parah. Sudah pelit. Gitu kan? Jarang bahkan tidak pernah ke gereja. Kalau sudah begini, apakah orang itu bertumbuh? Tentu tidak bertumbuh. Ingat, saya menghargai pemberian saudara. Saya angkat jempol, saudara adalah orang-orang yang bermula hati untuk pelayanan gereja ini saudara. Tapi kerinduan saya bukan uang saudara. Saya percaya kalau saudara bertumbuh, saudara pasti otomatis menjalankan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Memberi itu menjadi sebuah gaya hidup. Tapi bagaimana saudara bisa bertumbuh? Yaitu saudara diajarkan, diberitakan firman Tuhan, dinasehati. Saudara mentaati semuanya itu membuat saudara bertumbuh. Kalau ada masalah, saudara dapatkan firman Tuhan, bagaimana solusinya, menyelesaikannya, itu saudara bertumbuh. Tapi kalau saudara gak pernah diajar, gak pernah belajar firman Tuhan, gak pernah baca Alkitab, gak pernah bangun hubungan dengan Tuhan, bagaimana saudara bisa bertumbuh? Haleluya. Jadi saudara dan saya mesti bertumbuh secara holistik. Ada amin? Jangan tumbuh satu sisi aja. Karena kebangkitan Yesus, kebangkitan Yesus memberikan kita kemenangan sepenuhnya. Tuntas, total saudara. Sebab itu jangan biarkan satu bagian pun dalam hidup kita yang dibiarkan ditahan oleh iblis. Saya berharap yang di sini jangan hanya jago cari duit. Jago juga doa bangun hubungan dengan keluargamu. Jago juga didik anak-anakmu. Amin. Iya. Kalau bisa jago dalam segala sisi kehidupan kita. Supaya kita jadi terang, jadi teladan, jadi contoh saudara. Haleluya. Sekali lagi 4 fase ini saya berharap kita bisa melewatinya dengan penuh kemenangan. Saya yakin kalau ini kita bisa lewati, maka Yesus pasti akan dipermuliakan. Jadilah orang yang militan dengan Tuhan. Yang radikal dengan kebenaran. Jangan separuh-separuh atau setengah hati. Amin.